Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam kepada yang menyaksikan. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Stadium General Teknik Industri. Perkenalkan, saya Patricia Kimberly Denica Syagian dengan NIM 121190038. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali webinar yang sudah saya ikuti tepatnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 yang diselenggarakan oleh pihak dilati.co. Nah, judul webinar kemarin ialah Assessment Risk Maturity Index sesuai Permen BUMN nomor 2 tahun 2023 dan juga sesuai dengan Juknis RMI BUMN. Nah, risiko merupakan sebuah ketidakpastian yang mempengaruhi sebuah tujuan dari kinerja sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, kita sebagai yang mempunyai organisasi ataupun perusahaan tersebut harus selalu memeriksa uh, ataupun mencegah agar risiko tersebut tidak terjadi. Nah, di Indonesia sendiri, rata-rata perusahaan-perusahaan saat ini sudah menerapkan kerangka kerja manajemen risiko berbasis risk management, di mana ada risk maturity level yang perlu diukur untuk mengetahui apakah penerapan manajemen risiko dalam organisasi itu berhasil atau tidak. Nah, perlu kita ketahui bahwa maturity level dari penerapan manajemen risiko itu sama juga pentingnya dengan proses penerapan manajemen risiko, di mana penting bagi pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan, khususnya manajer risiko, untuk menilai tingkat kematangan dalam penerapan manajemen risiko dalam organisasinya. Nah, webinar kemarin itu membahas tentang maturity index dan juga hubungannya dengan Permen BUMN. Nah, apa sih hubungannya? Akan saya jelaskan pada video kali ini. Jadi, Permen BUMN nomor per strip 2 garis miring MBU garis miring 03 garis miring 2023, tepatnya pasal 74 ayat 4, menjelaskan tentang BUMN itu wajib melakukan penilaian indeks kematangan risiko atau Risk Maturity Index melalui penilaian independen yang dilakukan paling sedikit sekitar 3 tahun dengan dilakukan penilaian independen pada tahun pertama. Nah, penilaian internal juga dilakukan itu setiap tahunnya. Nah, yang kedua, sesuai aturan Permen BUMN ini, ada dimensi penilaian indeks kematangan risiko, di mana dimensi ini diatur dalam 5 aspek, yaitu ada budaya dan kapabilitas risiko, yang kedua, organisasi dan tata kelola risiko, yang ketiga, kerangka risiko dan kepatuhan, yang keempat, ada proses dan kontrol risiko, dan yang terakhir, ada model, data, dan juga teknologi risiko. Nah, kelima dimensi ini itu sudah diturunkan menjadi beberapa subdimensi ataupun parameter. Nah, dalam uh, risk maturity juga ada tingkatan hasil indeks kematangan risikonya sesuai dengan ayat 1 yang terdiri dari yang pertama ada fase awal atau initial phase, yang kedua ada fase berkembang atau emerging phase, yang ketiga ada fase praktik yang lebih baik, uh, uh, ada good practice phase, yang keempat ada fase yang lebih lebih baik yaitu strong practice phase, dan yang terakhir ada fase praktik terbaik itu ada best practice phase, di mana pada fase ini berarti perusahaan BUMN tersebut sudah menerapkan manajemen risiko secara baik. Nah, untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Nah, keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI nomor SK strip 8 garis miring DKU titik MBU garis miring 12 garis miring 2023 mengatakan bahwa tingkat kematangan risiko BUMN itu diukur menggunakan penilaian Risk Maturity Index atau RMI yang memiliki relevansi dengan aspek kinerja. Nah, apa sih tujuan dari penilaian RMI ini dilakukan? Yaitu untuk mengukur tingkat kualitas, rancangan, dan juga efektivitas penerapan manajemen risiko, serta melindungi dan menciptakan nilai pada perusahaan BUMN. Nah, nanti hasil penilaian tersebut itu untuk mendapatkan gap dan langkah perbaikan peningkatan penerapan manajemen risiko. Nah,
kerangka penilaian RMI itu juga merupakan hal penting agar tiap BUMN tidak menggunakan metode ataupun parameter yang berbeda di tiap perusahaannya. Jadi, jika penilaian RMI itu digunakan dengan metode yang berbeda atau parameter yang berbeda, itu akan menyebabkan hasil penilaian RMI yang tidak bisa dioptimalkan. Dan itu nantinya akan menyulitkan untuk melakukan evaluasi serta monitoring atas RMI BUMN. Nah, dalam maturity index sendiri, itu terdapat beberapa istilah. Yang pertama itu ada risiko. Nah, seperti kita ketahui bahwa risiko itu merupakan suatu keadaan ataupun juga peristiwa yang tidak pasti terjadi di masa depan, yang pastinya akan berdampak pada tujuan dari perusahaan. Nah, yang kedua itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri merupakan serangkaian prosedur ataupun seperti SOP di mana digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, serta memantau segala risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN. Yang ketiga, itu ada indeks kematangan risiko, di mana indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rancangan dan juga efektivitas penerapan manajemen risiko itu untuk melindungi dan menciptakan nilai pada BUMN. Nah, yang keempat itu ada skema penilaian Risk Maturity Index, di mana skemanya ini itu terbagi atas dua aspek dimensi, di mana tiap dimensi itu terdapat beberapa parameter dan tiap parameter terdiri dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Nah, selanjutnya itu ada aspek kinerja. Aspek kinerja juga terbagi atas dua, yaitu ada peringkat akhir atau final rating dan juga ada kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, peringkat akhir atau final rating ini dia akan menghasilkan atau akan melanjutkan ke tahap tingkat kesehatan tingkat akhir. Nah, kalau yang kualitas penerapan manajemen risiko KPMR dan juga aspek kinerja dia akan menghasilkan peringkat komposit risiko. Nah, pada penilaian tingkat kematangan risiko sendiri itu ada beberapa modelnya. Yang pertama itu ada penilaian RMI. Nah, penilaian RMI berbasis kinerja ini memiliki dua aspek yang dilakukan dalam asesmen maturity berbasis kinerja. Yang pertama ada aspek dimensi dan juga aspek kinerja. Nah, kalau aspek dimensi itu memiliki 5 dimensi dengan 42 parameter, sedangkan aspek kinerja itu dilihat dari tingkat kesehatan dan juga peringkat komposit risikonya. Umumnya penilaian RMI ini berbasis kinerja, di mana dia menggabungkan antara aspek dimensi dengan realisasi pencapaian kinerja yang terdiri dari tingkat kesehatan akhir dan juga peringkat komposit risiko. Nah, model yang kedua itu ada skala spektrum penilaian RMI, di mana pada skala spektrum ini ada 5 skor penilaian, mulai dari skor pertama sampai dengan skor kelima. Nah, di dalam petunjuk teknis terbaru, khususnya di tahun 2023 ini, terdapat nilai tengah dalam penilaian Risk Maturity Index, yaitu yang pertama itu kalau dia skornya 1,0 sampai dengan 1,4, maka dia disebut dengan fase awal. Nah, di mana pada fase awal tersebut itu ada penerapan sejumlah dimensi praktik manajemen risiko, dia ada budaya dan kesadaran risiko pegawai masih rendah, serta tata kelola dan juga struktur organisasi manajemen risikonya masih dalam tahap perencanaan. Nah, nilai tengahnya itu yang mana? Nilai tengahnya itu dari skor 1,5 sampai dengan 1,8. Itu disebut fase awal positif. Di mana fase awal positif itu fase ini dia fase praktik manajemen risiko yang melampaui fase awal dan dia akan transisi menuju fase berkembang. Nah, yang kedua, kita akan masuk ke fase berkembang. Fase berkembang itu dia terdiri dari skor 1,9 sampai 2,4. Nah, sedangkan nilai tengahnya itu ada di skor 2,5 sampai 2,8 dan disebut fase berkembang positif. Kalau fase berkembang itu secara rata-rata menerapkan seluruh dimensi praktik manajemen risikonya untuk memenuhi persyaratan minimum. Sedangkan kalau fase berkembang positifnya, dia merupakan praktik manajemen risiko yang melampaui fase berkembang dan sedang transisi menuju fase praktik yang baik.
Nah, kita akan masuk ke fase praktik yang baik. Nah, fase praktik yang baik ini skornya 2,9 sampai 3,4. Dan nilai tengahnya itu ada di skor 3,5 sampai dengan 3,8. Disebut fase praktik yang baik positif. Nah, fase praktik yang baik, dia menerapkan seluruh dimensi praktik manajemennya dengan mengikuti standar industrinya. Dia menerapkan manajemen risiko juga secara konsisten sesuai dengan framework manajemen risiko dan menerapkan prinsip manajemen risiko secara berkala. Sedangkan fase praktik yang lebih baik positifnya, itu praktik manajemen risikonya melampaui fase praktik yang baik dan dia sedang transisi menuju fase praktik yang lebih baik. Nah, kita masuk ke fase keempat, yaitu fase praktik yang lebih baik. Dia ada di skor 3,9 sampai 4,4. Kalau nilai tengahnya, atau kita bisa sebut fase praktik yang lebih baik positif, itu ada di skor 4,5 sampai 4,8. Nah, kalau fase praktik yang lebih baik ini, dia menerapkan seluruh dimensi praktik manajemen risiko yang kuat dan juga mendekati dengan praktik standar global. Kalau fase praktik yang lebih baik positif, praktik manajemen risikonya melampaui fase yang lebih baik dan dia sedang dilakukan sebuah transisi menuju fase praktik terbaik. Nah, ini merupakan fase terakhir, yaitu fase kelima, ada fase praktik terbaik. Ada di skor 4,9 sampai skor 5,0. Fase ini sendiri terdiri, pertama, dia menerapkan praktik-praktik manajemen risiko sesuai dengan standar yang ada di global industry. Yang kedua, budaya risikonya sepenuhnya sudah tertanam dan telah didukung oleh pengelolaan pengetahuan dan pengembangan kapabilitas sumber daya manajemen risiko. Dan yang terakhir, tim kerjanya meningkat tiap tahunnya. Nah, model yang ketiga itu ada aspek dimensi, di mana aspek dimensi ini memiliki budaya dan kapabilitas risiko yang terdiri dari budaya risiko dan kapabilitas risiko. Yang kedua, itu ada organisasi dan tata kelola risiko. Nah, dia terdiri dari organ pengelola risiko, yang kedua, peran dan tanggung jawab organ pengelola risiko, serta model tata kelola risiko 3 lini dan tata kelola risiko terintegrasi. Nah, yang ketiga, pada aspek dimensi ini ada kerangka risiko dan kepatuhan. Dia terdiri dari identifikasi risikonya, baru dilakukan pengukuran dan prioritas risiko, baru ada perlakuan risiko, serta pelaporan risiko. Yang keempat, itu ada proses dan kontrol risiko. Dan yang terakhir, ada model, data, dan juga teknologi risiko. Nah, kita lanjut ke model keempat, itu ada aspek kinerja dalam penilaian RMI setengah. Di mana aspek kinerja dalam penilaian Risk Maturity Index ini terdiri atas dua aspek atau dua tingkatan. Yang pertama, ada tingkat kesehatan peringkat akhir dengan bobot 50%, di mana tingkat ini merujuk pada pasal 1 angka 51 Permen BUMN nomor per strip 2 garis miring MBU garis miring 03 garis miring 2023, yaitu tingkat kesehatan dinilai menggunakan peringkat akhir. Dan peringkat akhir itu merupakan peringkat perusahaan secara konsolidasi yang telah memperhitungkan faktor hubungan dari si uh, perusahaan utama ataupun pemerintah. Nah, tingkatan kedua itu ada peringkat komposit akhir dengan bobot 50%, di mana peringkat ini merujuk pada petunjuk teknis pelaporan manajemen risiko dan juga penentuan peringkat komposit risiko BUMN. Nah, model yang terakhir itu ada alur proses penilaian Risk Maturity Index, di mana alurnya itu dimulai dari penunjukan pelaksana penilaian, selanjutnya dilakukan pengumpulan dan juga penilaian dokumen serta survei atau wawancara, setelah itu dilakukan penilaian dan juga pelaporan, dan yang terakhir alurnya itu dilakukan pemantauan oleh KBUMN. Nah, jadi inti dari webinar kemarin itu bahwa perlu kita ketahui bahwa BUMN itu diatur oleh Assessment Risk Maturity Index atau RMI sesuai dengan Permen BUMN nomor 2 tahun 2023 dan juga sesuai dengan Juknis RMI BUMN, di mana Juknis RMI BUMN ini memainkan peran penting dalam membantu perusahaan BUMN untuk meningkatkan kematangan perusahaan mereka baik dalam manajemen risiko dan juga dia mengarahkan perusahaan ini untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan juga efisien. Nah, mekanisme dari penilaian RMI sendiri itu sudah dijelaskan tadi, ada 5 model. Yang pertama ada mekanisme penilaian RMI berbasis kinerja,
Habis itu ada skala spektrum penilaian RMI, aspek dimensi, aspek kinerja dalam penilaian RMI, serta yang terakhir tadi ada alur proses penilaian RMI. Nah, demikianlah penjelasan tentang webinar yang sudah saya ikuti. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Saya akhiri. Terima kasih.